Menjelang berbuka puasa, biasanya masyarakat mulai mencari takjil. Salah satu jenis takjil yang diburu adalah kolak. Di Bandung, ada sejumlah penjual kolak yang cukup legendaris karena sudah mulai berjualan sejak tahun 50-an. Bulan Ramadan tak lengkap rasanya bila tak menikmati kolak. Bahkan tak sedikit muncul berbagai penjual kolak di pinggir jalan saat jelang waktu berbuka. Di Bandung ada penjual kolak yang cukup legendaris. Diklaim berdiri sejak 1953, penjual kolak yang berlokasi di kawasan Kalipapo ini menjadi favorit warga Bandung. Kini penjualan kolak ini dipegang oleh generasi ketiga yakni Lydia Jo. Terdapat 13 jenis kolak yang dijual, mulai dari kolak pisang, kolak candil, kolak ubi hingga kolak campur. Harga kolak di sini dibanderol mulai dari Rp21.000. Pada bulan Ramadan, penjualan kolak meningkat. Di luar bulan Ramadan, biasanya sehari hanya menjual 100 porsi. Kini bisa mencapai 250 hingga 300 porsi dalam sehari. Menjaga kualitas adalah kunci eksistensi penjualan kolak. Kami tetap menjaga dari quality makanannya, dari pemilihan bahannya, proses pemasakannya, dan juga penyajiannya. Jadi kita mengkontrol semua untuk kualitinya. Iya, masih. Karena untuk quality control itu titik akhir ya. Kolak lainnya yang sudah eksis sejak lama adalah kolak yang berada di Jalan Macan. Menurut pemiliknya, kolak ini sudah ada sejak 1974. Kolak di sini dibuat dan dipasarkan langsung oleh generasi keduanya yakni Wawa, seorang ibu yang sudah berusia 72 tahun. Setiap hari Wawa membuat 7 jenis kolak, mulai dari kolak pisang, kolak campur, hingga kolak candil. Wawa mengaku di bulan puasa ini ada peningkatan permintaan lebih dari 50%. Menurutnya, resep membuat kolak diturunkan dari ibunya ketika awal membuka kedai. Kan tahunya dari dulu kan yang banyak yang jualan kan, yang pembeli itu dari anak-anak BPI. Nah, dari masih kecil sampai, nggak tahunya sekarang udah menikah, udah punya anak, malah udah punya cucu. Masih iya. Meski memiliki varian yang hampir sama, tentu saja kolak keduanya memiliki keunikan masing-masing. Dan nyatanya, kedua kedai kolak ini sudah memiliki pelanggan setianya masing-masing. Bukan hanya rasa ya, tetapi juga ini kan udah legend ya. Dari zaman saya kecil, dari almarhumah dulu masih ada, sampai sekarang saya juga berkeluarga. Ini emang kolak pilihan andalannya orang Bandung sih. Karena udah dari dulu sih, kalau tiap bulan puasa pasti kesini. Pasti beli di sini karena rasanya udah nggak usah diragukan lagi, udah enak sih gitu. Yang paling suka sih candil, terus yang ijo itu apa nggak tahu namanya ada, ya emang hampir enak sih semuanya. Ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menyebut, kolak mulai muncul di Indonesia pada 1679 di Keraton Kanoman Cirebon dan mulai eksis ke wilayah Bandung sekitar 50 tahun lalu. Awalnya, kolak hanya terdiri dari 5 jenis, namun kini ada lebih dari 10 jenis kolak. Ini merupakan bentuk akulturasi. Akulturasi ya, ada akulturasi dengan budaya dari Tionghoa. Bisa dilihat bahwa di situ ada bubur pacar gitu ya. Bubur pacar itu kan memang tradisi dari Tionghoa. Jadi kemudian kacang hijau ya. Jadi memang ya itu Kota Bandung melting pot. Jadi kalaupun asalnya tidak mencampur dengan aneka bubur, itu merupakan akulturasi dari budaya Tionghoa. Dewi menambahkan, kolak kini sudah menjadi ikon kuliner tradisional Indonesia. Hal itu ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2012 lalu. Kiki Aryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.